Ya, alhamdulillah konsentratnya jual, terus susunya juga saya juga ngepul, Mas. Ya, jadi pengepul. Jadi alhamdulillah ini apa ya, saudara-saudara yang ada di Boto Putih ini yang ikut saya itu satu hari sekitar 4.000 liter per hari. Yang lokal pun kadang-kadang juga ada yang bisa produksi banyak, Mas. Jadi ada juga yang lokal itu jenisnya bagus. Nah, itu ada satu hari 25 liter itu ada. Ya ada 20 liter juga ada. Kalau yang dari ultra itu punya saya itu ada 35 liter. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tony DA, Sobat Bukan Dokter Hewan, channel peternak ataupun pemersatu peternakan di Indonesia. Karena meliput berbagai jenis sapi, baik itu sapi pedaging, sapi limusin, sapi perah, dan lain sebagainya. Juga kambing, etawa, kambing bur, dan lain sebagainya. Kali ini kita sudah berada di desa Boto Putih, tepatnya Kecamatan Bendungan, dukuhnya Dukuh Mamia, Kabupaten Trenggalek, teman-teman. Nah, ini langsung saja kita menuju jalan adalah peternakan sapi perah dan juga melayani jual beli sapi juga konsentratnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Pak. Barangkali ada yang belum kenal dan yang sudah kenal biar tambah kenal. Oh ya, nama saya Budi Utomo, pemilik Utomo 9 Farm, alamat Desa Boto Putih, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek, Pak, ya. Iya. Ini sapinya bagus-bagus, Pak. Ini mulai ternaknya dari tahun berapa, Pak, jenengan? Saya mulai ternak ini sebetulnya belum lama, Mas. Mulai tahun 2020. Saya Baru ternak. berjalan 3 tahunan, Pak. Iya, 3 tahunan. 3 tahunan sudah seperti ini kandangnya. Ya, dari alhamdulillah, kandangnya. Mas. Dan juga peternakan sapi-sapinya. Pak, ini bisa dijelaskan, mungkin ada yang belum paham, di sini itu peternakannya meliputi apa saja, Pak? Kalau di kandang saya ini memang khusus sapi perah, Mas. Kalau di desa di kandang saya itu, kalau di desa saya itu ya ada kambing, ada sapi yang limusin pengimuan itu, ada sapi perah. Cuma mayoritas di desa Boto Putih itu sapi perah, Mas. Sapi perah, iya. Non sewu sebelumnya, teman-teman, ini Pak Budi Utomo ini selain juga peternak sapi perah, adalah sekretaris desa di Desa Boto Putih, Pak. Betul, Mas. Di tengah kesibukannya sebagai sekretaris desa masih sempat-sempatnya dan bahkan luar biasa ini termasuk peternakannya, Pak, ya. Amin, Mas. Non sewu, Pak, kita sambil bisa jalan-jalan. Oh iya. Ini tadi sudah habis merah, Pak, ya, Pak? Ya, habis merah. Jadi kita agak terlambat soalnya, teman-teman, tadi sebenarnya nggak terlambat, Pak, ya, tapi jamnya merahnya lebih bertepat dari ini. Lebih pagi. Setiap hari berapa kali merah, Pak? 2 kali, pagi dan sore, Mas. Pagi dan sore. Paginya di jam berapa, Pak? Pagi ya jam 7 lebih, kalau sore jam 3 lebih. Jam 3 lebih, Pak. Iya. Untuk jenis sapinya yang diperah ini satu jenis atau ada beberapa jenis di sini, Pak? Iya, ada berapa jenis. Ada yang jenis sapi perah yang metal itu juga. Ada. Ini juga ada yang gundul ini, Mas. Ini teman-teman, kita review juga sapi-sapinya jenis apa. Ini kalau yang ini jenisnya apa, Pak? Ini jenisnya itu masih keturunan Mas. Bibit dari ultra ini. Oh, ini bibit unggulan ini. Gitu, Pak. Kalau saya sekilas, Pak, ya, tidak bisa membedakan jenis satu dan lainnya. Nah, ini jenisnya dari ultra, Pak, ya. Iya, itu. Ultra ini, teman-teman. Kalau yang itu lokal, itu ada tanduk-tanduknya itu. Ada tanduk-tanduknya, ini lokal, Pak. Iya. Ini juga lokal sama, Pak, ya? Lokal itu. Ya, nah ini, teman-teman. Nah, yang membedakan, Pak, antara sapi yang lokal seperti ini dan juga sapi ultra ini, perbedaannya di mananya, Pak? Ya, perbedaannya ini biasanya ada tanduknya ini, Mas. Oh, kalau secara fisik ada tanduknya seperti ini, Pak, ya? Iya. Nah, kalau ini, Pak, terkait produksi susunya,
Untuk produksi susu ya otomatis kalau jenisnya unggul itu produksi susunya juga lebih banyak. Nah, gitu Mas. Kira-kira perbedaannya sampai berapa liter per harinya? Ya ada 3 sampai 4 atau 5 sampai 5 Mas. Kalau yang lokal ini Pak, yang lokal ini maksimal 1 hari berapa liter Pak? Yang lokal pun kadang-kadang juga ada yang bisa produksi banyak Mas. Jadi ada juga yang lokal itu jenisnya bagus. Nah, itu ada 1 hari 25 liter itu 25 ada. liter. Ya ada 20 liter juga ada. Kalau yang dari Ultra itu punya saya itu ada 35 liter. Sampai 35 liter Pak sehari, Masya Allah. Luar biasa sekali Pak. Sapi perah sehari bisa mencapai 35 liter. Iya. Kalau untuk jenis yang lain selain Ultra dan lokal ada lagi Pak? Kalau saya cuma itu Mas. Sama ya ada yang jenis metal itu ya. Ya hampir sama dengan lokal itu. Yang metal yang mana Pak? Ini nih. Oh yang putih ini Pak ya? Yang ini. Oh ini malah ini. Yang. Nah kalau yang di Nun Sewu di sapi penggemukannya ini sapi si metal yang badannya merah, terus di sini juga ada putihnya itu Pak ya? Ini itu. Nah sapi si metal ini teman-teman ternyata sapi si metal itu juga ada yang bisa diperahnya. Nah ini contohnya. Kalau ini produksinya hampir sama dengan lokal Pak ya? Ya hampir sama. Kalau di sini sendiri Pak, ini yang diperah saat ini ada berapa? Ada 16 ekor Mas. 16 ekor yang produktif untuk hari ini per hari ini Pak? Iya. Dari 16 ekor itu Pak, sehari berarti kisaran rata-rata per ekor kalau dicampur ultra sama lokal berarti 25 literan ada ya? Ya enaknya itu ngitungnya rata-rata ya 17 liter lah Mas, karena ada yang ngering, gitu, Pak. ada yang bunting gitu, jadi nggak rata-rata semua istilahnya 25 liter atau 20 liter. Jadi saya itu 1 hari produksi susu sekitar 170-an liter. 170 liter per hari Pak. Iya. Nah terkait harga Pak Nun Sewu, sekarang harga per liternya berapa Pak? Ya alhamdulillah untuk harga ini 3 bulan terakhir ini ada kenaikan Mas. Jadi ya 1 liternya ada 7,5. 7.500 rupiah Pak. Nah setengah. kalau pengen tahu hasilnya berapa, silahkan teman-teman komen di bawah atau dihitung sendiri ya. Rata-rata 170 liter kali 7.500 ketemunya berapa? Ya silahkan dihitung sendiri, biar dihitung sendiri saja Pak. Iya. Ya mesti itu. Nah, itu baru dari susunya saja, belum jual beli sapinya dan juga jual beli konsentratnya, belum yang pengepulnya juga loh Pak ya. Ini Pak soal pakan Pak. Pakannya di sini menggunakan apa saja Pak? Ya untuk pakan saya ada hijauan itu rumput gajah. Terus yang makanan utamanya itu yang membuat produksi susu itu konsentrat Mas. Konsentrat. Iya. Dan saya Pak konsentratnya beli jadi atau meracik sendiri? Untuk sementara ini saya masih beli jadi Mas. Untuk beli jadi. Dan saya tidak usah disebutkan merek Pak. Ya enggak. Nanti biar ngendos sendiri. Yang punyanya ini punya saya, nanti suatu saat ke sana. Tenang saja, gratis. Ya, dan saya ke depannya berarti sudah ada cita-cita ataupun kepikiran untuk meracik sendiri seperti itu. Insya Allah Mas. Insya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan dan bisa segera meracik sendiri Pak. Amin. Dan selain sapi perah juga Pak Budi Utomo ini juga melayani jual beli juga Pak. Iya betul. Jadi saya itu selain penghasilan dari susu, saya juga melayani jual beli sapi perah Mas. Jadi mulai pedetan, petotan, dere, darah bunting, peresan, insya Allah saya siap melayani semuanya Pak. Iya. Luar biasa Pak. Padahal baru 3 tahun memulai tapi sudah kedepannya jangka panjangnya insya Allah ini tentunya dikembangkan juga Pak nantinya ya. Maksudnya penambahan kandang dan juga jual belinya mudah-mudahan semakin lancar Pak ya. Amin Mas. Terus kita bisa buka-buka sedikit kisaran harganya Pak di sini.
untuk harga ini relatif mas, ya insya Allah masih terjangkau lah di sini, masih murah, masih murah untuk harga ya. Gitu Pak. Iya. Sebagai contoh Pak, ini kisarannya saja Pak, nggak usah pasnya. Yang dijual yang ini Pak ya? Kalau yang ini murah ini mas, karena apa ya, namanya jual beli itu rupo nggo itu loh mas. Oh nggih, rupo nggo teman-teman. Rupo nggo itu. Jadi kalau ya bagus ya otomatis ya agak mahal. Iya. Kalau produksinya susu itu banyak ya agak mahalan dikit gitu loh. Jadi rupo nggo itu mas. Tapi masih terjangkau. Saya masih bilang gitu, jangan sudah bilang dulu. Masih terjangkau. Ya intinya rupo nggo itulah teman-teman. Nah, semakin banyak produktivitas susunya semakin mahal. Mahal dalam artian tetap terjangkau loh, bukan dalam artian mahal tetapi produksinya jelek. Kisarannya Pak Nun Sewu? Ya ada 20 juta, ada 22 juta, ada 19 juta, 18 juta. Jadi seperti itu mas. Siap perah Pak ya? Siap perah. Dan diantar sampai tempat? Sampai tujuan. Sampai tujuan Pak. Nah itu teman-teman kalau untuk masalah jual belinya, dan saya itu kita bisa beranjak lagi Pak. Ini semuanya tadi sama Pak ya? Sama ya. Untuk pemberian pakannya Pak, seperti ini, pakan-pakan seperti ini itu setelah diperah atau sebelum diperah Pak? Ya kalau kita ngasih konsentrat itu sebelum diperah biasanya mas, atau sama pas merahnya itu. Biar enak nyaman gitu. Iya, sambil diperah itu makan konsentrat gitu mas. Tapi kalau rumput hijauannya itu setelah diperah itu, kalau saya seperti itu. Kalau porsi pakannya Pak, konsentratnya per harinya berapa kilo? Ya tergantung produksi susu mas. Kalau saya itu biasanya separuh dari produksi susu. Seumpama produksi susu itu 20 liter ya, konsentratnya saya beri 10 kilo seperti itulah. Jadi separuh dari produksi susu. Ngitungnya gampang gitu aja. Kalau hijauannya ditakar juga nggak? Kalau hijauannya ya ditakar mas. Jadi biasanya itu sebenarnya sudah ada ukurannya dari bobot sapi. Semakin sapi itu besar, jadi ya kebutuhannya makan juga banyak. Oh kebutuhan makan. Nah ini seperti ini besar Pak, ini termasuknya Pak. Ya. Nah ini teman-teman, meskipun sapi perah itu tetap posturnya tetap kokoh, tinggi dan besar Pak ya. Dan Sewu, kadang kan kalau diperah kan diambil susunya Pak. Kadang mungkin kelihatan kurus-kurus gitu. Tapi di sini alhamdulillah ya kokoh-kokoh ya. Iya, masih. Kalau yang di sebelah sana itu Pak, sebelah sana itu pedetan itu Mas. Oh, yang di sana pedetan Pak nggih. Pedetan hasil dari sini Pak. Iya. Mana Pak? Sana bisa ke sana Pak? Lewat sini. Oh, lewat dari depan. Nah, ini teman-teman kita menuju ke review ke pedetannya teman-teman. Barangkali nanti ada yang cocok atau gimana. Ini pemandangannya juga sangat bagus teman-teman di luaran sini. Nah ini teman-teman, oh ternyata masuk sini teman. Nah ini ambingnya, kapurannya juga sangat-sangat bagus sekali. Nah ini kita menuju ke kandang pedetan. Nah ini teman-teman, nah ini adalah pedetannya. Nah, seperti ini. Nah kalau menurut saya Pak, pedetan-pedetan seperti ini itu nantinya dijual juga atau dipelihara sendiri Pak? Untuk pedetan ya sebagian dijual, sebagian ya untuk regenerasi yang ada di sini. Iya, di kandang ini Mas. Kalau sapi perah semacam ini Pak, anaknya itu biasanya satu-satu itu atau pernah ada yang sampai 2 gitu? Ya umumnya ya 1 Mas, tapi juga ada yang kembar, itu juga ada. Kalau saya Pak, yang merah itu jenis apa Pak? Yang ada merahnya itu? Itu yang merah itu ada jenis jersey. Oh iya, jersey itu maksud saya. Jersey juga ada. Jadi sudah pernah memelihara yang jersey-nya? Sudah dulu tapi dibeli orang. Oh, sudah dulu. Bagus juga produksinya yang jersey Pak? Bagus produksinya jersey itu.
Metal itu juga ada yang merah. Iya. Metal. Atau ke depan barangkali juga mau ngisi nambah lagi yang jersey, Pak? Ya kepengin Mas, kepengin. Jersey itu bagus HP-nya. Iya. Kemarin di salah satu ternak saya lihat juga ada jersey sapi besar di bawah sana. Nah, ini kalau ini Pak kandangnya juga kayak bersih sekali kayak gini Pak. Ya, Ini berarti setiap pagi dan sore dibersihkan juga Pak? Iya, ini Mas, pagi sore. Setelah merah atau sebelum merah malah Pak? Sebelum merah. Oh sebelum merah ini Semula harus dibersihkan dulu. Nah ini teman-teman, ini di sini juga ada kerannya. Nah ini fungsinya untuk pembersihannya Pak nggih. Nggih. Jadi perharinya sebelum perah itu selalu dibersihkan Pak nggih. Iya, setiap pagi dan sore sebelum merah itu harus dibersihkan dulu Mas, kandangnya. Sapinya diguyang. Terus lantainya juga dibersihkan sehingga ketika aktivitas memerah itu sudah susunya higienis Mas. Oh nggih, higienis dan steril juga Iya. Pak. Dan siapa Pak, kalau untuk susunya sendiri ambilnya seperti ini. Sebelum dan sudah diperah itu semacam dikasih obat gitu atau enggak Pak? Enggak, cuma dibersihkan saja Mas. Sebelum diperah itu dibersihkan dulu. Jadi enggak ada obat sebelum perah itu enggak ada. Pakai air biasa itu juga? Iya. Hangat gitu betul? Air biasa, air dingin. Dan sama kalau di sini saya lihat ini ada alat semacam ini pemerahannya, jadi alatnya menggunakan ini Pak ya? Iya, itu namanya mesin perah itu Mas. Oh ini teman-teman mesin perahnya. Nah ini. Ini beli jadi atau rakitan sendiri Pak? Itu beli jadi Mas. Oh beli jadi teman-teman ya. Dan sewu kisaran berapa Pak harganya Pak? Itu 14 juta. Oh, 14 juta Pak. Sudah siap pakai Pak nggih? Siap pakai, iya. Oh alah nggih. Nah kalau untuk pakannya Pak, pakannya pedetan seperti ini, apakah sama juga dengan indukannya Pak? Ya sebenarnya sama, cuma kalau yang masih pedet ini makanan pokoknya itu susu Mas. Oh iya. Susu dari induk. Sendiri Pak, susu dari indukannya juga atau dari mana Pak? Iya dari indukannya. Oh, dari itu indukannya. Lebih bagus kalau dari indukannya itu. Oh, sebagian perahannya itu dijual dan sebagian dikasihkan ke pedetannya. Iya. Nah, kalau ngasihnya pedetnya itu semacam dot gitu atau diolah kayak timba gitu? Ada semacam pot itu Mas. Dot gitu. Oh, dot, di dot iya, gitu ya? Di dot tuh. Bukan pot tapi dot. Di pot nanti masuk di tanah. Iya. Nah ini Pak, kalau di dotnya itu sampai umur berapa pedetannya? Oh, sampai umur 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Tetapi konsentratnya diberi juga? Belum, kalau belum? masih pedetan. Nah, perutnya, pencernaannya belum kuat Mas kalau langsung dikasih konsentrat. Yeah. Jadi masih selain susu juga hanya itu hijauan, rumput hijauan. Nah Pak, ini Pak untuk pedetannya sendiri, jenengan ini jualnya itu di umur berapa ataupun yang penting bati dijual nih ngaten? Ya kalau ada orang atau saudara membutuhkan ya kapan saja Mas. Kapan saja bisa? Ya kapan saja bisa. Baru lahir pun bisa? Bisa. Oh bisa. Nah, dan juga untuk sapi-sapi perahnya gini Pak, ada yang penghuni kandang tetapnya yang tidak dijual gitu ataupun apakah yang penting badi dijual nih juga? Ya tentunya saya juga Mas harus punya dakon sendiri gitu bahasa Jawanya. Ya saya selain yang saya jual itu memang ada sebagian ya khusus penghuni sini ya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan yang lain juga nggak harus dilabeli dijual, ada yang mau beli ditanyakan ini dijual nggak gitu Pak? Iya seperti itu. Selain ini Pak, selain jual beli sapi perahnya, pedetanya, nah saya lihat tadi di tulisan depan dengan konsentratnya juga jual Pak. Ya alhamdulillah konsentratnya jual, terus susunya juga saya juga ngepul Mas. Jadi pengepul. Jadi alhamdulillah ini saudara-saudara yang ada di Boto Putih ini yang ikut saya itu
satu hari sekitar 4.000 liter per hari. Masya Allah. Yang setor ke sini intinya Pak ya? Iya intinya. Dan setoran seperti itu diambil jenengan apa ada sebagian yang setor ke sini Pak? Sebagian ada yang diambil anak-anak, juga ada yang setor sendiri. Kalau boleh tahu karyawan yang jenengan ABK-nya ada berapa Pak? Sekitar 9 orang. 9 orang, Masya Allah. Nah, luar biasa teman-teman, baru berjalan 3 tahun. Pak Carek ini Pak ya, kalau di desa Pak Carek ya, sekretaris desa sebelumnya, tapi sekarang juga masih menjabat, masih bisa memiliki usaha. Dan ini barangkali bisa menjadikan inspirasi untuk sobat ternak semuanya di Indonesia khususnya, dan barangkali masih yang ada di luar negeri. Soalnya kemarin saya Pak, di data kita yang kita peroleh itu penontonnya itu ada yang dari Malaysia, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang, dari Arab Saudi gitu. Barangkali nun sewu teman-teman Indonesia yang saat ini sedang membela negara di sana, bekerja di sana itu yang melihat itu. Ya mudah-mudahan yang teman-teman atau saudara kita yang bekerja di luar negeri sana ya semoga banyak rezekinya ya. Amin. Terus nanti pulang bawa uang banyak. Terus setelah itu nanti usaha sama saya. Amin. Iya. Nah, ini juga. Peternak sapi perah. Saya Pak, barangkali ada teman-teman yang mau belajar ke sini itu bisa juga Pak? Bisa. Sewaktu-waktu bisa, ya terbuka. Asalkan janjian dulu Pak. Ya, janjian dulu ya. Nanti nomornya saya cantumkan bisa Pak nomor bisa. Saya teman-teman bisa juga nanti barangkali sharing-sharing enggak apa-apa, ataupun ada janji pengen bertemu dengan Pak Budi Utomo, silahkan nanti menghubungi nomornya, ataupun kalaupun ada yang masih kurang dalam konten kali ini bisa ditanyakan di komen-komen di bawah. Tinggal ngetik saja. Barangkali yang mau disampaikan Pak untuk peternak-peternak pemula dan peternak Indonesia. Oh iya, kalau peternak pemula memang harus banyak belajar dulu Mas. Karena sapi perah ini ya modalnya agak lumayan, jadi harus punya bekal pengalaman dulu. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu nggak terlalu berat sih sebenarnya. Nanti sharing dulu, setelah itu langsung jalan aja. Karena tentang pengalamannya di situ itu sambil jalan. Kalau teori saja saya kira nanti ya nggak maju-maju nanti, lambat nanti untuk usahanya, memulai usahanya. Jadi harus berani melangkah. Setelah itu nanti tahu, oh ya ngerawatnya seperti ini tuh sambil jalan tahu nanti Mas. Gampang sebenarnya kalau peternak sapi perah ini. Ada niat, terus ini belajar dan dieksekusi gitu. Iya betul. Kemarin kan sempat 2020, jadi kan mulainya 2020. 2020. Itu bukan saat-saat COVID Pak malahnya. Ya COVID kemarin itu Mas. Malah memulai seperti ini Pak. Iya. Pertimbangannya seperti apa Pak? Ya saya melangkah aja, terus saya yakin soal nanti rezeki semuanya itu tergantung yang di sana itu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah beberapa tahun mulai, belum genap 2 tahun ya Pak, terus ada PMK itu Pak. Iya. Itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit Pak? Wah itu wabah PMK itu sangat memukul istilahnya peternak sapi perah Mas itu khususnya. Aduh. Itu luar biasa Mas dampaknya. Susunya turun banyak, terus sapinya juga banyak yang sakit, banyak yang mati. Pada saat itu memang mungkin tantangan terbesar selama ini peternakan sapi perah itu Mas. PMK itu Mas. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah berangsur pulih Mas. Alhamdulillah. Ada musibah, tentunya ada hikmah dan berkah di baliknya Pak. Iya. Itu tadi musibahnya. Dan sekarang hikmah dan berkahnya setelah PMK seperti apa? Tentunya hikmahnya itu harga susu bisa naik Mas. Itu ada hikmahnya seperti itu. Jadi kenaikan itu hampir 2.000 per liternya. Iya, sebelum dan sesudah PMK itu.
ya per liternya itu. Alhamdulillah Mas juga. Apa sisi apa ya negatifnya itu memang sapinya pada mati, tapi sisi positifnya harga susu bisa naik. Dan mudah-mudahan ke depan nggak turun Pak, stabil saja, dan kalau memungkinkan adalah terus naik seperti itu. Iya, mudah-mudahan sapinya terus sehat, terus PMK-nya juga nggak ada lagi. Juga sekarang ada isu LSD itu juga mudah-mudahan cepat hilang. Amin, amin. Dari bumi ini dan harapannya harga susu juga terus naik Mas. Pak. Dan mudah-mudahan tidak sampai sini LSD-nya. Amin, 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 amin. Ya, mudah-mudahan tetap sehat Pak, sukses selalu, terus berkarya untuk Indonesia, dan perkembangan sapinya semakin membaik ke depannya, untuk usahanya juga semakin lancar. Dan teman-teman semuanya jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang tidak mau subscribe tidak apa-apa, asalkan dinyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti notifikasi cerita inspiratif seputar dunia hewan di channel pemersatu peternakan Indonesia, bukan dokter hewan. Sekian dari Boto Putih Trenggalek, bukan dokter hewan, menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.